Terakhir Ibu sudah selesai diganti judul isunya. Oke, silakan coba. Ay, tunggu Ibu ya. Tunggu, Ibu. Baik Ibu, jadi kemarin itu isunya diganti dari kurang optimalnya pencatatan BMHP di Laboratorium Sumbersari menjadi kurang optimalnya pelayanan Laboratorium Puskesmas Sumbersari akibat tidak terkontrolnya ketersediaan bahan medis habis pakai. Oke, Untuk Fishbone-nya seperti ini, Bu. ya. Halo, iya Pak Hasan. Siap, habis, habis waktu. Tapi tinggal tugas sih saya mau kasih. Tugasnya membuat komite. Silakan Bu Indah, Bu Aulia, silakan. Ya, jadi untuk isunya yaitu kurang optimalnya pelayanan laboratorium Puskesmas Sumbersari akibat tidak terkontrolnya ketersediaan bahan medis habis pakai. Faktor penyebabnya yaitu ketidakdisiplinan petugas dalam pencatatan stok, tidak adanya sistem pencatatan yang terstandarisasi, supervisi dari staf laboratorium belum optimal, dan pengawasan ketersediaan bahan medis habis pakai. Tidak ada pencatatan real time saat penggunaan BMHP untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu penguatan peran penanggung jawab menunjuk salah satu petugas laboratorium sebagai penanggung jawab inventaris BMHP. Tugasnya adalah memastikan semua BMHP tercatat, melakukan audit harian, dan melaporkan stok kepada pimpinan. Yang kedua, membuat sistem digital untuk pencatatan BMHP dan membuat SOP pencatatan stok. Ini bisa berupa aplikasi sederhana berbasis spreadsheet yang dibagikan secara online atau perangkat lunak khusus. Sistem ini bisa diintegrasikan dengan pemindaian kode batang atau barcode untuk mempercepat proses pencatatan dan meminimalisir kesalahan. Untuk peningkatan peran supervisi, berkala audit stok mingguan, membangun budaya kerja disiplin melalui briefing rutin. Untuk pengimplementasian sistem digital, pencatatan BMHP, pencatatan dilakukan secara real time, pemisahan fisik area penyimpanan. Untuk kegiatannya, untuk isu prioritas terpilih tadi, adapun gagasan penyelesaian isu yaitu digitalisasi pencatatan bahan medis habis pakai di Laboratorium Puskesmas Sumbersari. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi mentor, mencari referensi terkait pencatatan BMHP, menyusun SOP terkait pencatatan BMHP, membuat format digitalisasi pencatatan BMHP berbasis spreadsheet, melakukan sosialisasi digitalisasi, dan terakhir monitoring dan evaluasi kegiatan. Sekian Ibu. Oke. Boleh isunya itu tidak usah ada apa namanya tadi. Ada isunya, ada kata pengantarnya lagi isu, tidak usah. Oh, ya. Ini. Coba di atas, di atas, di atas, di atas, di atas. Bukan di Fishbone. Ini. Ya, di APKL. Oke. Oke, ini. Kurang optimalnya pelayanan laboratorium puskesmas Sumbersari. Tidak usah ada akibat tidak terkontrolnya. Ini penyebab. Oh, iya, Ibu. Nah, ini dihapus saja. Ya, itu Ya. yang menjadi isu kan, core isu kan? Iya, Ibu. Oke, baik. Tutup. Ya, sudah cukup. Hapus saja itu, baru yang lain sudah oke. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan stop share selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya Ibu izin Ibu Agus, Pak Silakan. Ahmad sama Ibu Latifah, saya serahkan Ibu Lina karena beliau ini mau berangkat dari Lambunuk ke Puskesmas Ampi Babo. Jadi saya dahulukan dia karena Silakan. mau konsultasi mentor. Oke, silakan. Ya, untuk Ibu Lina dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin share.
Baik, untuk ada beberapa isu yang saya dapatkan dari Puskes Ampi Babo. Ini yang pertama saya angkat adalah rendahnya tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di laboratorium, kemudian belum tersedianya buku pencatatan hasil nilai kritis pasien di laboratorium, kemudian belum tersedianya kartu stok regen atau pencatatan bahan habis pakai di laboratorium, kemudian kurang lengkapnya pengisian data permintaan pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk penetapan isunya, saya menggunakan APKL dan didapatkan yang memenuhi persyaratan yaitu rendahnya tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di laboratorium, kemudian belum optimalnya pencatatan hasil nilai kritis pasien di laboratorium, dan belum tersedianya kartu stok regen atau pencatatan bahan habis pakai di laboratorium. Kemudian saya tapis lagi menggunakan USG, yaitu didapatkan core isunya adalah belum optimalnya pencatatan hasil nilai kritis pasien di laboratorium. Kemudian untuk analisis faktor penyebab isunya, saya menggunakan diagram Fishbone, yaitu ada penyebabnya, ada beberapa, yaitu yang pertama, petugas laboratorium belum terbiasa mencatat hasil nilai kritis, kemudian buku pencatatan khusus belum tersedia, dan forum pencatatan belum dibuat. Kemudian untuk budaya menulis atau mendokumentasikan khusus hasil nilai kritis masih rendah, dan metode pencatatan hanya dilakukan di buku register. Kemudian ada alternatif pemecahan masalah atau gagasan isu, yaitu yang pertama, menyediakan alur pencatatan nilai kritis di ruang laboratorium sebagai pengingat, kemudian melakukan pengadaan buku khusus pencatatan hasil nilai kritis, kemudian mendesain dan membuat buku khusus pencatatan hasil nilai kritis, kemudian melakukan edukasi singkat rutin tentang pentingnya pencatatan nilai kritis dalam keselamatan pasien, kemudian mengembangkan sistem pencatatan ganda yaitu tetap di buku register dan buku khusus nilai kritis. Kemudian ada gagasan kegiatan atau tahapannya. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, kemudian penyusunan kebijakan atau SOP, kemudian pembuatan buku pencatatan nilai kritis, kemudian ada pelatihan penggunaan buku pencatatan nilai kritis dan implementasi pencatatan nilai kritis di laboratorium. Oke. Boleh saya tambahkan Bu Nur, Bu Lina? Boleh Ibu. Tugas pokoknya Bu Lina apa sayang? Melakukan pemeriksaan laboratorium Ibu dan mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Oke, baik. Coba di Fishbone aja, di Fishbone aja. Di Fishbone aja, kan itu Fishbone. Fishbone ambil dari mana? Dari APKL apa USG? Dari APKL Ibu. USG, APKL. USG Ibu. Ah, USG ambil dari mana? Dari Fishbone. Dari APKL. APKL, iya Ibu. Coba saya lihat dari atas dulu. Oke, stop. Memenuhi syarat berarti turunkan ada tiga yang memenuhi syarat. Iya Anda Ibu. turunkan ke USG. Kemudian belum optimalnya pencatatan hasil kritis. Nah, saya tanya, belum optimalnya pencatatan hasil nilai kritis itu ada nggak di uraian tugasmu, sayang? Eh, ada Ibu, karena kan kita kalau nilai kritis itu harus dilaporkan dan didokumentasikan sebenarnya Bu. Ada Ah, SOP-nya ah. juga. Peran dan kedudukannya ASN coba dulu. Kira-kira apa dia masuk di situ? Ya, itu sudah pasti itu tugas itu aksinya kan. Tapi di uraian tugas apa di situ? Uraian tugasnya Ibu Lina apa? Sebagai petugas laboratorium. Iya, iya Bu. Apa coba? Ada yang tugas sudah melakukan pemeriksaan. Iya, baca saja supaya saya bisa nyambung. Belum optimalnya pemeriksaan hasil coba baca dulu saya. Ada nggak di situ di sama Lina? Uraian tugas itu kan ada itu. Kalau saya belum optimalnya akurasi data.
Iya kan? Belum optimalnya akurasi data kritis pasien di laboratorium. Itu kalau kita cari isunya. Karena penyebabnya pencatatan hasil kritisnya itu tidak maksimal. Nah, ya kan? Kalau saya sih, kalau berdasarkan dengan peran dan kedudukan ASN itu pasti harusnya lihat dari situ. Akibat dari tidak optimalnya pencatatan hasil nilai kritis itu akibatnya apa, Bu? Terhadap tugas dan fungsinya Bu Lina. Kalau untuk ini kan Ibu biasa di akreditas tuh diminta untuk bukti hasil pencatatan nilai kritis. Iya, akibatnya dari itu akreditasi itu kan apa namanya bukan menjadi kewajiban. Itu hanya hanya apa namanya untuk mendapatkan akreditasi kan. Tapi kalau peran dan kedudukan ASN-nya apa? Ya kan? Coba ada di uraian tugasnya Bu Lina, coba. Contoh misalnya melakukan pengelolaan data melakukan pengelolaan data hasil laboratorium. Tidak ada begitu? Melaporkan hasil Bu Lina, ada nggak? Coba dibuka aja mikrofonnya. Saya tidak dengar kalau ada. Ada nggak sayang? Uraian uraian tugas Ibu ya. Iya, Hmm. ada nggak? Oke, gini aja. Coba cari uraian tugasnya. Kalau ada yang uraian tugasnya terkait dengan pengelolaan laporan, itu nempel di situ dia, Iya Bu. ya kan? Karena eh, belum optimalnya pencatatan itu penyebab. Akibat dari pencatatannya tidak optimal akan berakibat tidak akurasinya data bla 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 bla. Itu coba. Makanya kalau ada yang tugas pokoknya yang terkait dengan akurasi apa pengelolaan data atau sistem pelaporan ya, sistem pelaporan hasil laboratorium berarti dia nempel di situ Dinda. Itu masuk dari peran dan tugas ASN-nya. Bisa ya? Iya Bu. Kalau dia punya permasalahan, kan bisa dilihat bahwa salah satu penyebabnya itu adalah tidak apa namanya sistem pencatatan yang tidak optimal yang mengakibatkan itu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini tidak perlu dirubah, ya kan? Cuman isunya saja, ya isunya saja Ibu yang melihat. Karena kalau Iya. kita tetap mengambil belum optimalnya pencatatan, takutnya pemberian nilainya itu sangat apa ya namanya standar gitu loh. Belum optimalnya ya belum optimalnya akurasi eh, data laporan ya belum optimalnya laporan hasil nilai kritis pasien di laboratorium Puskesmas Ampi Babo. Penyebabnya tidak optimalnya melakukan pencatatan. Kemudian pencatatan dilakukan tidak berdasarkan dengan standar, kan begitu Dinda? Bisa Iya ya? Bu. Nah, begitu kan? Oke, baik. Jadi dicoba dirubah itu, yang lain tidak usah dirubah, tapi isunya dari APK USD ke Pisbon itu dirubah. Oh berarti tinggal isunya saja yang dirubah Iya, Ibu. yang lain nanti kita menyesuaikan pada saat pembimbingan selanjutnya. Oke, Iya Bu Bu. Tina? Baik Oke, Ibu. baik. Oke, baik. Silakan di stop share. Bu Finda. Oke, terima kasih Bu Lina. Boleh izin ke ini, Coach. Ibu, mohon maaf, saya mau izin live duluan, soalnya mau ke Ampi Babo. Saya maki gang. Pergi maki sayang. Ya Bu, terima Saya kasih Bu. Oke, makasih. Oke, lanjut ke Bapak Fatur. Baik, izin saya screen, Bu. Silakan. Ya, kasih dulu laki-laki biar dia sholat, toh. Iya, Silakan Tur. baik.
Saya akan mulai ya, Bu. Dari Iya. isu yang saya dapat di di instansiku ada tiga, Bu. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS, meningkatnya kasus diare pada balita dan orang dewasa, tingginya angka kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Tada. Dari ketiga isu tersebut, dua memenuhi, ya, satu tidak tidak memenuhi, yaitu meningkatkan kasus diare pada balita dan orang dewasa. Kemudian saya tapis lagi menggunakan USG. Yang pertama, Hmm. kurangnya kesadaran masyarakat tentang PBS dan tingginya angka kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Tada. Dari Oke. dua prioritas tersebut, yang paling tingginya angka kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Tada. Oke, next. Nah, analisis fishbone ini, Bu. Hmm. Ikan dari mana ini, Batur? Ikan anu ini, Bu. Ketombo. Ikan katombo yang sudah dibelah-belah. Iya. Oke, next. Dari lingkungannya, kurangnya ketersediaan jaman dalam rumah, kurangnya dukungan keluarga. Dari mesinnya, kurangnya berfungsi alat pantau tumbuh kembang anak. Dari uang, apa? Uangnya rendahnya ekonomi keluarga. Dari orangnya, kurangnya pemberian asupan gizi seimbang oleh ibu, rendahnya pengetahuan ibu akan gizi seimbang. Metodenya, kurangnya penyuluhan tentang bahaya stunting dan kurangnya penyuluhan tentang gizi seimbang. Oke. Nah, ini penentuan gagasannya kan ibu jelaskan kemarin nih. Fishbone itu menjawab, Mm-mm. dijawab gitu, Bu. Nah, dari jadi satu kan ini, Bu, main sama metodenya. Ya, Alternatifnya melakukan penyuluhan stunting dan gizi seimbang sekaligus pembagian PMT kepada balita. oke. Tunggu dulu, penyuluhan stunting BMT itu dengan pembagian apa itu Oh, PMT? pemberian makan tambahan, Ibu. Ah, itu bukan program yang sudah dilakukan, Tur. Sekarang Ibu untuk bagian gizinya dorang adakan ulang itu Ibu sampai bulan tahun ini sampai bulan Desember, Bu. Jadi Ah, insya Allah tak. saya berdampingan sama dorang mau buat Ah, oke, 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 oke. Melakukan penyuluhan nanti bentuk kegiatannya apa, Tur ya? Ah, untuk ah, kegiatan ini ada ini, Bu. ah. Di tahap satu, konsultasi dengan mentor terkait rancangan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan petugas gizi, mencari referensi di internet untuk pembelian leaflet ataupun poster. Yang kedua, persiapan pengumpulan datanya, menentukan kriteria penerima PMT bersama petugas gizi, menyusun daftar penerima PMT, melakukan kunjungan rumah bayi balita stunting. Yang ketiga, membuat media kegiatan penyuluhan, membuat media promkes, membuat materi penyuluhan, menyusun dan mencetak form kuesioner pretest dan protesnya. Dan yang Tidak terakhir, usah post-test itu, tidak usah. oh tidak usah melakukan kuesioner, Bu. Terus, Apa itu? Kamu kira penelitian S1 ini? oke, Bu. Tidak usah. Ya, itu yang di bawah itu melakukan post-test dan respon. Tidak usah. Langsung saja apa kegiatan yang nampak? Coba fishbone di atas ulang. Yang tadi, yang bukan, yang di bawahnya, yang tabel. Metode tadi rendahnya pengetahuan ibu seimbang, kurangnya pemberian asupan gizi. Berarti meningkatkan pemahaman ibu dan pemanfaatan bla bla dengan melakukan penyuluhan stunting. Kemudian environment, kurangnya ketersediaan jamban, melakukan advokasi kepada kepala desa untuk menyediakan jamban melalui dana desa, kan? Ya, Oke. Kemudian mesin, kurangnya berfungsi alat. Nah, semua ini harus dipikirkan di latar di kegiatan, Dinda. oh ya, Pak. Nah, lebih ke penanganan stunting kan ini. Ya, Jadi itu tadi semua kegiatan tak terkait dengan penyuluhan. Jadi boleh Ibu sarankan melakukan ke desa, melakukan advokasi kepada desa dan berikan bantuan kepada pangan keluarga kurang mampu. Oke. Turun ke bawah. Saya arahkan ke jalan yang benar. Rul. Ini kegiatannya Farul ini tidak menggigit. Dalam artian ini kegiatannya ini hanya semua penyuluhan, menyiapkan, mengumpulkan. Ini sebenarnya harus masuk tahapan saja. Kalau saya, misalnya kegiatan melakukan penyuluhan, ya kan, melakukan penyuluhan, kan melakukan peningkatan pemahaman kan di situ penyebabnya tadi.
kan penyebabnya kurangnya pemahaman bla bla bla. Nah, kira-kira di kegiatan yang pertama ini kita misalnya meningkatkan pengetahuan, ya, apa namanya, pengetahuan apa? Meningkatkan pengetahuan Orang tua. orang tua atau keluarga dalam pentingnya apa namanya, stunting misalnya. Kita berarti kegiatan pertama mau melakukan penyuluhan, ya kan? Penyuluhan penyuluhan tujuannya untuk meningkatkan tadi itu kan. Nah, penyuluhan yang dilakukan yang pertama satu itu kegiatan satu itu penyuluhan tentang penanganan stunting, ya kan? Contoh. Kemudian yang kedua kegiatan keduanya harusnya menjawab daripada apa namanya tadi itu bukan di sini menjawab tabel yang tadi misalnya melakukan ke apa namanya tadi ke atas dulu ke atas ya ini melakukan advokasi kepala desa jadi di situ lingkungan kan melakukan advokasi dengan kepala desa. Nah, jadi kepala desa itu seperti apa advokasinya? Cuman ukurannya apakah bukan advokasi, jadi lebih ke nanti salah satu melakukan advokasi dengan kepala desa untuk tetap melakukan penyuluhan, jangan apa namanya, jangan ke pembuatan jambang, tapi kalau pembuatan jamban kan harus diukur itu, harus Iya, terjadi. Bang. Nah, tetapi melakukan advokasi supaya nanti melakukan advokasi dengan penyuluh apa advokasi bersama kepala desa dengan melakukan penyuluhan pentingnya itu tadi pentingnya hidup pola pola hidup sehat dengan itu pemanfaatan jamban nanti itu kepala desa yang komio koordinasi dengan kepala desa kalau misalnya nanti ke depan akan dibuatkan jamban misalnya dua rumah satu jamban misalnya tapi bukan Fatur yang membuat Iya, iya, Bang, Bang. mengadvokasi supaya nanti itu dana desa turun ya kan. Bisa Nah, dibuatkan jamban. dibuatkan jamban tetapi kita sudah melakukan penyuluhan penting untuk hidup sehat ya kan tidak boleh apa berak di sembarang tempat misalnya pembuat kotoran di bla 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 bagaimana hidup bersihnya bagaimana bla 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 itu dulu fokus jadi penyuluhan jadi kenapa untuk meningkatkan pengetahuan kepada keluarga dalam hal ini pola hidup sehat terjawab permasalahanmu coba ke atas. Terjawab kan di lingkunganmu? Coba ke atas dulu, lingkungan cinta. Itu kan terjawab. Kurangnya penyuluhan tentang bahaya stunting, kemudian kurangnya tersediaan jamban dalam rumah, ya kan? Di sini melakukan advokasi menyediakan jamban, jangan menyediakan jamban, tapi melakukan advokasi untuk melakukan penyuluhan pentingnya hidup pola hidup sehat, kan begitu, Dinda. Makanya di sini jangan kurangnya ketersediaan jamban karena kan di environmentmu tadi salah satunya saya lihat bahwa tidak pola hidup pola pola sehat hidup tidak apa tadi dia apa tadi coba di apa coba di Fishbone-nya coba di Fishbone baca dulu apa kecil sekali Untuk lingkungan. ah dalam rumah ini kurangnya ketersediaan jamban dalam rumah kurangnya dukungan keluarga kurangnya pemberian asupan gizi, kemudian kurang penyuluhan tentang bahaya stunting, kurang penyuluhan seimbang. Kemudian sebenarnya environment ini adalah jangan kurangnya ketersediaan jamban, kurangnya pemahaman hidup keluarga tentang hidup pola hidup sehat itu tadi. Ada saya baca, saya dengar kamu baca tadi. Di mana itu kamu lari lagi? Coba di atas coba. Ada tadi saya dengar kamu baca. Ini, Bu. Dari isunya, Bu. Ah, jadi sebenarnya penyebabnya stunting kan itu juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS kan? Iya, Bu. Makanya cari di lingkungan itu saja jadikan penyebab karena ini penyebab ini. Kok angkat kasus? Jadi Hmm. kurangnya PHBS itu kita ganti di Bisbon, di lingkungan environment, Oke, siap, Bu. di bawah, ya, situ.
Atau environment, bukan bukan ketersediaan jamban. Biar ada jamban kalau dia tidak mengerti tentang hidup sehat. Jadi di situ kurangnya pemahaman tentang bla bla bla. Jadi dirubah di situ sehingga nanti solusinya itu yang saya tawarkan tadi. Anda melakukan advokasi kepada kepala desa untuk di-guide dia apa namanya nanti kalau misalnya Bapak memberikan penyuluhan kepada masyarakat pentingnya hidup pola 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 hidup sehat ya kan. Nanti pola hidup sehat ini salah satunya karena kita lihat kondisinya masyarakat di situ banyak yang tidak memahami tentang membuang kotoran yang bagaimana. Nanti dana sharingnya kepala desa yang menyiapkan anggarannya, makanya dia gandeng untuk kerja itu. Makanya di tahapan di kegiatannya itu jangan semua terkait dengan penyuluhan ini. Coba turun dulu di penyuluhan, di apa namanya kegiatan. Oke. Di situ persiapan di kegiatan tadi itu melakukan pertama melakukan penyuluhan, kemudian melakukan advokasi dengan lintas sektor, ya kan? Iya. Kemudian dari advokasi itu kita bikin apa lagi, ya kan? Menyiapkan misalnya melakukan penyiapan melakukan penyiapan melakukan advokasi secara digital ya kan. Atau melakukan advokasi secara digital atau sosialisasi berbasis digital itu tiga saja kegiatannya kita ini tapi besar dia punya gawean kan. Nah, ya kan itu masuk melakukan pembagian itu kan masuk semua di situ melaksanakan kegiatan penyuluhan penyuluhan kegiatan ya kan. Nanti media promkes penyuluhan advokasi. Nah, itu ini saja kegiatannya kita ini tiga sudah bagus ini tinggal disiapkan buatkan tahapan kegiatannya. Terakhir kegiatan 4 itu sudah apa namanya evaluasi. Karena kegiatannya kita yang di atas ini, yang hitam-hitam ini, program yang sudah dilakukan sebelum Patur sudah jadi PNS, ya kan? Iya, Bu. Tidak usah diulang lagi karena itu belum tentu benar. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu bagaimana kita koordinasi misalnya dengan itu pemanfaatan kan salah satu penggunaan dana 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 desa kan itu apa namanya fasilitas apa ya kebutuhan masyarakat kan bagaimana memenuhi sarana 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 fasilitas umum. Nah, itu jangan dia banyak korupsi. Kita coba bagaimana caranya supaya itu tadi kebutuhan masyarakat terkait jamban itu juga dipenuhi karena nggak siapa tahu dia tidak tidak paham bahwa oh ternyata ini juga boleh. Jadi itu Pak Fatur. Misalnya melakukan melakukan penyuluhan tentang apa itu membagikan jadi intinya kegiatannya Pak Rahman itu melakukan penyuluhan ya kan. Kemudian melakukan melakukan advokasi lintas sektor itu kegiatannya. Kemudian melakukan sosialisasi eh, melakukan so- eh, melakukan sosialisasi, ya kan? Melakukan sosialisasi secara digital. Advokasi apa sosialisasi nanti terserah Komio. Nanti kegiatan 4 itu sudah masuk evaluasi. Kegiatan 4 evaluasi saja langsung kegiatan 4. Nanti diperbaiki itu Pak apa namanya? Baik, Bu. Iya, Pak Rahman ya. Ya. Jadi intinya bahwa itu saja supaya terjawab daripada itu tadi menghindari stunting. Jadi fokusnya sebenarnya di penyuluhanmu itu harus ada. Adakah penyuluhan khusus untuk pemberian gizi? Itu apakah Anda mau bisa pisahkan kegiatannya tidak apa-apa. Apakah dia mau melakukan penyuluhan tentang bahaya apa? Terserah.
Karena apa namanya, saya lihat bahwa sebenarnya sudah ada di kegiatannya, cuman belum belum terukur, belum terbingkai dengan dikemas dengan baik. Ya, Pak Rahman, Baik, Bu. coba dikemas dulu dengan baik. Tidak usah lari dari ini, dari yang saya arahkan. Misalnya kalau misalnya mau melakukan media apa sosialisasi berbasis media sosial, nanti kita mau tahapan apa yang harus dilakukan. Kemudian Anda mau melakukan advokasi dengan lintas sektor, kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Kalau Anda mau melakukan apa namanya sosialisasi atau penyuluhan tentang apa namanya bahaya stunting, boleh. Penyuluhan tentang makanan bergizi itu boleh. Jadi tinggal kamu apa namanya patur saja mengatur itu, kira-kira bisa nggak ini dibuat selama kurang lebih 3 minggu ke depan. Oke? Baik, Bu. Saya tunggu itu patur, apa saya, kamu jangan kira saya lupa, saya ingat. Oke, Oh, silakan Tur. Stop share. baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Fatur atas pemaparannya. Lanjut ke Bapak Ahmad Muhammad Al-Kausar. Ibu, sekalian izin, Bu, mau sholat Jumat. Doakan saya. Amin. Sahabat baik nih, Bu. Yo mau bahut beste. Next. Izin share screen Ibu. Oke, silakan Pak Kausar. Tapi Ibu, saya presentasikan Silakan. eh, dari yang saya dapat selama di instansi, yaitu ada 3 isu. Yang pertama, belum adanya digitalisasi dalam penerimaan laporan pengaduan korban kekerasan. Yang kedua, belum efektifnya pendampingan kasus kekerasan seksual bagi anak 12 sampai 15 tahun. Yang ketiga, kurang optimalnya penjangkauan korban kekerasan. eh, dari tabel analisis menggunakan APKL yang mendapat nilai tertinggi, yaitu belum efektifnya pendampingan kasus kekerasan seksual bagi anak 12 sampai 15 tahun dengan total 19. Ini pun ada data sementara yang saya masukkan dan ini belum dipilah untuk eh, Januari sampai Agustus tahun ini itu ada 23 Hmm. anak-anak. Dari tahun sebelumnya ada 60 di 2024 dan 2023 ada 54 kasus. Wih. Hmm. Kemudian saya menggunakan analisis Fishbone untuk mengetahui penyebabnya, yaitu pertama dari manusia, rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian Oke. metode, minimnya monitoring terkait efektivitas program pendampingan. Oke. Lingkungan, adanya norma budaya yang masih membungkam isu kekerasan seksual pada anak. Yang terakhir itu sarana, kurang memadai fasilitas pendukung psikososial. Oke. Adapun dari penyebab masalah tersebut, ada ide gagasan pada penyebab rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak. Ide gagasan membuat konten edukasi singkat di media sosial, yaitu berupa video. Yang kedua, minimnya monitoring terkait efektivitas program pendampingan, pembuatan Google Form agar data pendampingan dapat terekam. Yang ketiga, adanya norma budaya yang masih memukam isu kekerasan seksual pada anak. Ide gagasannya peningkatan literasi masyarakat dengan membuat dan menyebarkan informasi melalui media lokal, yaitu berupa poster atau flyer. Yang terakhir, kurang memadai fasilitas pendukung psikososial, yaitu ide gagasannya pembuatan layanan konseling online via WA. Oke, setuju. Tidak usah teruskan, lanjutkan. Eh, Stop sudah share. ini. Oh, Oke, terima sudah. kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Mm-mm. Terima kasih banyak Ibu. Oke, next. Pindah. Lanjut ke laki-laki. Bagus Ada toh Ham. kalau begini. Kan? Izin Ibu mau sholat Jumat Ibu. Ya, doakan. Doakan Ya kita semua Ibu. cepat dapat jodoh. Salah. Pindah Ya Bu. maksudnya, pindah, pindah, pindah. Mana misoranya? Pak Andi,
Mana surat? Astaga. Tapi Bu, saya kira sudah ada suratnya tadi Bu. Sudah ada Ah, suratnya Bu? ya sudah. Tapi Bu, ini saya langsung saja Ibu pada isu yang saya dapat selama bekerja di Dinas PUPR bidang tata ruang. Yang pertama yaitu masyarakat atau pelaku usaha kurang mengetahui mekanisme pengurusan dokumen ke KPR. Dan yang kedua yaitu pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, belum terintegrasi dalam sistem digital dan online. Yang ketiga yaitu integrasi data antar instansi terkait belum terlaksana secara efisien. Yang keempat, banyak masyarakat atau pengembang masih belum memahami mekanisme pengurusan PBG sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengajuan berkas. Nah, untuk menapis keempat isu tersebut, saya menggunakan analisis APKL, Ibu. Di sini terdapat ada dua isu yang cukup tinggi. Yang pertama, yaitu permohonan ke KPR dan permohonan PBG, Ibu. Di sini sama-sama mengurus dokumen perizinan, Ibu. Di sini yang membedakan pada kriteria kehalayakan, di mana pada pengurusan ke KPR saya kasih nilai 5, sedangkan pada PBG saya kasih nilai 4. Karena pada saat pengurusan ke KPR, Ibu, itu akan itu untuk beberapa kegiatan Ibu, sedangkan pada saat pengurusan PBG Ibu harus mengurus ke KPR dahulu, baru dapat mengurus PBG. Jadi saya berikan nilai pada kehalayakan pada pengurusan ke KPR lebih tinggi Ibu. Oke. Selanjutnya, saya analisis menggunakan diagram fishbone. Berangkat dari isu masyarakat atau pelaku usaha kurang mengetahui mekanisme pengurusan dokumen ke KPR, terdapat beberapa faktor. Ibu, yang pertama manusia, yaitu minimnya literasi terhadap tata tata ruang dan perizinan. Yang kedua, pemohon kurang teliti memahami syarat. Yang ketiga, yaitu tidak terbiasa menggunakan sistem online. Adapun faktor kedua yaitu lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah. Yang kedua, budaya masyarakat mengurus izin apabila telah terkendala masalah. Yang ketiga yaitu faktor media, yaitu sosialisasi terbatas hanya melalui tatap muka dan tidak menyeluruh. Yang selanjutnya itu faktor sarana dan prasarana, yaitu sistem pelayanan online tidak ramah pengguna. Selanjutnya yaitu faktor kebijakan. Yang pertama, bahasa regulasi tidak mudah dipahami orang awam. Yang kedua, peraturan berubah tanpa sosialisasi yang memadai. Selanjutnya yaitu anggaran operasional terbatas dan SDM terbatas. Adapun faktor terakhir yaitu faktor metode, yaitu alur pengurusan banyak tahapan. Oke, Han, boleh saya tambahkan sebelum kamu turun situ, Nak? Baik Ibu, silakan Ibu. Di apa namanya? Di APKL-nya atau di APKL, Bu. Fishbone-nya saja supaya di APKL-nya. Di Fishbone-nya coba. Jadi bukan masyarakat atau pelaku usaha itu kurang mengetahui, bukan. Itu bukan, tidak ada di tugas pokokmu itu kan? Oh Ah, iya Bu. Oh, Lebih ke kalau misalnya kurang efisiensinya sosialisasi bisa gak Ibu? belum efektifnya layanan belum optimalnya mekanisme pengurusan dokumen KPPR. Ah, belum efektifnya mekanisme mekanisme pelayanan pengurusan dokumen. Itu isunya salah satu penyebabnya kenapa tidak efektif itu terbukti karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui. Kan begitu, Dinda? Oh, baik Ibu. Ada? Bagaimana Iya di Bu. Haram? Baik Jadi Ibu. belum efektifnya mekanisme pelayanan belum efektifnya mekanisme pelayanan pengurusan dokumen KKPR itu isunya. Tambahkan nanti di emailnya itu masyarakat atau pelaku usaha kurang memahami mekanismenya, ya kan? Apa disebabkan karena itu tadi salah satunya tidak dilakukan metode tidak ada alur mekanismenya kepengurusan banyak yang tidak paham. Itu yang menyebabkan. Kemudian manusia apa namanya dari kebijakannya bahasa sulit. Jadi itulah yang menyebabkan tidak mekanismenya agak apa namanya tidak efektif karena Oh, yang baik kita Ibu. tidak efektif belum efektifnya
belum efektifnya mekanisme pengelayanan pengurusan bla 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 bla. Nah, itu. Nah, tinggal tambahkan saja dari sisi manusianya, ya kan itu. Iya, Bu. Kurang memahami bla bla bla, kan? Kenapa dia kurang paham? Karena alur pelayanannya tidak transparan, tidak ada informasi, tidak ada edukasi. Jadi itu yang menyebabkan manusianya, sehingga itulah yang dianggap bahwa oh ini kenapa tidak kita apa namanya pengurusan dokumen KPPR menurutmu itu tidak sering terlambat atau bla bla bla. Karena kenapa? Fakta dan data di lapangan jarang orang datang mengurus bla bla bla, karena itu tadi kurang dia pahami tentang itu, kan? Ah, Baik, Ibu. oke, tinggal itu saja dirubah. Kalau yang lain tidak ada masalah. Kegiatanmu tadi coba, Andi. Kegiatan nih, Bu, gagasan pemakai. Kegiatannya, Bu, yang pertama yaitu melakukan persiapan aktualisasi, yang kedua Oke, mengidentifikasi oke. Penyusunan kebutuhan konten, konten. desain infografis. Kemudian, Dan uh, bagaimana saya bisa mengukur bahwa pelayanan itu sudah maksimal terkait dengan kegiatan yang kita lakukan tadi itu? Kan di situ kan belum efektifnya, berarti efektivitas layanan kepengurusan bla 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 melalui apa? Kan? eh, Ah, ta- tapi kalau misalnya masyarakat biasa melakukan pengurusan dokumen KKPR, Ibu, biasa nanti ada itunya, Ibu, nanti perlunya, Ibu. Jadi ah, kalau dalam 1 bulan itu, hmm. kadang jarang, Ibu, yang mengurus. Ya nggak apa-apa, siapkan saja dulu rumahnya. Perbaiki Oh iya, saja, Bu. kita lebih perbaiki manajemen dulu. Kan kita belajar agenda 3 toh, Oh iya, Bu. manajemen SN Iya, Bu. toh. Iya, Bu. Kita perbaiki dulu pengelolaan pelayanannya. Supaya nanti, memang 1 bulan ini belum, tetapi kita perbaiki dulu sistemnya. Ya, supaya cepat, supaya masyarakat paham, kita buatkan edukasinya, kita buatkan misalnya Oh iya, Bu. infografis, kita kita lempar di media sosial, ya kan? Sehingga itu nanti dengan Betul. mereka kita sudah siapkan, paling tidak nanti sudah apa? Sudah ada penambahan pemahaman masyarakat tentang oh ternyata mengurus itu begini, ya kan? Ah, Oh iya, Bu. jadi itu. Baik, Ibu. Usahakan nanti di kegiatanmu itu ada yang terkait dengan apa ya, terkait penyusunan alur, ya kan? Karena ada Eh, penyebab itu alurnya sulit dipahami. ada, Apa Ibu. Ada, Ibu. Di kegiatan ketiga, Ibu. berarti Ada ada menyusun yang alur mekanisme. berarti harus ada tampilkan alur alur mekanisme pengurusan dokumen itu harus ada di situ. Oh iya, Apakah Bu. misalnya sudah ada selama ini berarti kita perbaharui gitu kan? Oh iya, Hmm, Bu. paham kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, saya tunggu laporannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan next. Oke, terima kasih Pak Andi Arham. Lanjut ke saya sendiri dulu, Ibu. Oke, silakan. Andi Arham mau ngopi sholat silakan. Kelihatan, Ibu? Iya sayang, sudah. Oh, oke. Terima kasih. Jadi dari saya ada 3 isu yang saya ambil. Yang pertama, 1, belum optimalnya penerapan SPM di bidang perumahan atau standar pelayanan minimum. Kemudian optimalisasi sistem pelaporan progres pembangunan rumah bantuan melalui digitalisasi berbasis Google Form di bidang perumahan. Kemudian belum optimalnya penanganan permukiman kumuh. Jadi setelah dari 3 isu itu, saya analisis menggunakan analisis APKL. Yang pertama, belum optimalnya penerapan SPM di bidang perumahan. Dilihat dari aktualnya,
problematik kelayakan layar. Jadi keterangannya isu ini terjadi karena pelaporan capaian SPM masih lemah. Masalah ini menimbulkan keterlambatan layanan. Kemudian untuk optimalisasi sistem pelaporan, dilihat juga dari APKL-nya di sini keterangannya isu aktual karena di lapangan pelaporan masih manual, bermasalah karena menghambat monitoring dan pengambilan keputusan. Kemudian untuk belum optimalnya penanganan permukiman kumuh, di sini hanya dua yang dicentang, yaitu aktual dan problematik. Memang isu ini aktual, bermasalah, tapi terlalu luas. Dia membutuhkan waktu panjang untuk penanganannya. Kemudian dari APKL, saya tapis menggunakan, jadi dari APKL ada dua isu yang terpilih, yaitu isu pertama dan isu kedua. Dipilih karena aktual, bermasalah, berdampak luas, dan realistis ditangani dalam skala aktualisasi dan latsar. Untuk sementara isu ketiga terlalu besar ruang lingkupnya. Kemudian saya tapis lagi menggunakan analisis USG. Yang pertama itu belum optimalnya penerapan SPM di bidang perumahan. Dari segi urgensi dia itu di angka 3, penting, tapi perbaikannya butuh koordinasi lintas bidang. Kemudian untuk segi keseriusannya berpengaruh, tapi hasilnya tidak langsung terlihat. Kemudian untuk pertumbuhannya peningkatan lambat karena butuh regulasi dan waktu lebih panjang. Kemudian optimalisasi sistem pelaporan progres pembangunan melalui digitalisasi bantuan Google Form. Untuk urgennya sangat mendesak karena setiap minggu laporan dibutuhkan di kantor. Kemudian untuk keseriusannya sangat serius karena ketiadaan data cepat menghambat monitoring dan keputusan. Kemudian untuk pertumbuhannya, karena dengan satu inovasi kecil ini dampaknya langsung terasa dan bisa berkelanjutan. Jadi dari hasil tapisan USG ini diangkat poin 2, yaitu optimalisasi pelaporan progres pembangunan dengan bantuan Google Form. Jadi untuk alasan yang paling kuat itu dalam konteks habituasi 30 hari nanti isu ini sangat realistis, langsung berdampak dan berkelanjutan. Kemudian untuk penyebab isunya, yang pertama itu sistem di lapangan masih manual untuk pelaporannya, kemudian data sering terlambat dan tidak tersusun ketika diminta datanya, kemudian pendampingan lapangan belum terbiasa dengan sistem digital, kemudian tidak ada SOP khusus pelaporan progres. Kemudian koordinasi antar pendamping lapangan dan admin di kantor kurang optimal. Kemudian di sini saya menganalisis isu yang saya angkat, yaitu optimalisasi dari segi manusianya. Yang pertama, pendamping lapangan kurang literasi digital. Yang kedua, belum terbiasa input data melalui aplikasi online. Kemudian ketergantungan dengan pencatatan manual. Untuk metodenya, belum ada SOP pelaporan digital. Kemudian proses input, verifikasi, rekap masih manual. Terus tidak ada standar waktu untuk pelaporan. Kemudian untuk materialnya, format laporan berbeda antar pendamping. Belum ada template baku dan tidak terintegrasi secara otomatis. Kemudian untuk mesinnya belum memanfaatkan Google Form atau spreadsheet. Jadi mereka masih manual untuk pelaporannya. Terus ada keterbatasan perangkat. Kalau di lapangan itu untuk pelaporannya nanti tanpa menggunakan laptop, kalau menggunakan Google Form bisa menggunakan HP. Jadi datanya langsung tersusun. Kemudian koneksi internet di lokasi tertentu biasanya kurang stabil. Kemudian untuk manajemennya, koordinasi antar pendamping lapangan dan admin kantor ini biasanya kurang intens. Biasa dari admin kantor itu sudah meminta data, tetapi yang di lapangan belum siap datanya untuk diperiksa. Kemudian belum ada PIC khusus untuk mengontrol pelaporan. Kemudian monitoring pimpinan biasa tidak real time. Jadi untuk kepelaikan ini, pelaporan progres pembangunan bantuan belum optimal, masih manual, lambat, dan tidak tersusun. Kemudian untuk kegiatan dan tahapannya ini, yang pertama persiapan, kemudian untuk tahapannya koordinasi mentor, sosialisasi ke pendamping untuk penggunaan Google Form untuk pelaporan, kedua menyusun template dan Google Form. Kemudian pelaksanaan pendamping lapangan mengisi data secara rutin via handphone, kemudian data
otomatis akan tersusun di spreadsheet. Kemudian monitoring, jadi admin memantau data real time, laporan siap kapan saja diminta dengan oleh atasan, kemudian evaluasi, mengecek kendala akses internet atau literasi digitalnya. Kemudian perbaiki format jika ada masukan. Untuk gagasan kreatifnya, gagasan yang pertama digitalisasi laporan buat Google Form dengan kolom data standar, lokasi progres pembangunan dan foto. Kemudian untuk persiapan rancang Google Form dan buat SOP secara singkat. Untuk kedua, SOP ringkas, menetapkan alur, pendamping, input, dan data otomatis akan tersimpan. Sosialisasi, tahapannya sosialisasi, melatih pendamping untuk cara penginputannya. Kemudian pelatihan SDM, adakan pelatihan secara singkat penggunaan Google Form. Jadi implementasinya jalankan pelaporan digital selama 1 bulan. Kemudian untuk terakhir, koordinasi, menuju PIC dan jadwal untuk evaluasi mingguan. Evaluasinya diidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Oke, baik. Tambahan untuk Vinda, tahapan kegiatannya mana, Vin? Oh, iya, 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 iya. Mana? Persiapan, pendampingan lapangan, data otomatis. Kemudian yang di bawah ini apa, sayang? Apa bedanya? Gagasan kreatif dan tahapan yang di atas itu dengan ini apa bedanya? Hah? Pindah? Tidak ada bedanya, Ibu. Tidak ada ya? Itu yang dituangkan di kolom ini sama yang di atas itu ya? Iya, Bu. Oke, berarti di tahapan persiapan, koordinasi mentor, sosialisasi, pendampingan lapangan, menyusun template Google Form, ya kan? Iya. Pendampingan lapangan dengan data. Ini tahapannya, pelaksanaan. Oh, berarti ini kegiatannya, pendampingan lapangan mengisi data. Ini kegiatan apa tahapan? Ini tahapan, Bu. Saya lupa tulis tadi. Oke, data otomatis tersusun dan spreadsheet. Ya. Ah, coba di pelaksanaan itu apa saja kegiatanmu? Itu yang saya belum apa namanya? Oh, jadi untuk pelaksanaannya ini, Bu, Hmm. saya memberikan apa ya? Hmm. Sosialisasi kepada pendamping yang langsung turun ke Hmm. mengecek progres pembangunan. Jadi Hmm. mereka diajar dan bagaimana cara mengisi, terus apa benefit, apa manfaatnya kalau menggunakan ini apa pelaporan otomatis ini. Oke. Gitu. Jadi itu harus berbentuk kegiatan cinta. Pendampingan lapangan mengisi data rutin via HP itu kan outputnya itu sebenarnya. Oh iya. Nah, pelaksanaan kegiatanmu kegiatan apa yang kamu lakukan? Misalnya melakukan pendampingan, ya kan? Pendampingan apa? Nah, jadi harus terukur dia, nak. Sebenarnya itu makanya saya bilang apa bedanya yang di bawah itu dengan yang di atas itu? Coba yang dia bawah. Ini sebenarnya ini yang menjadi poin cinta. Oh iya. Nah, Berarti ini Joy Boy. iya, ini saya dipakai toh. Digitalisasi misalnya gagasannya digitalisasi buat Google Form, berarti digitalisasi laporan. Ini outputnya digitalisasi laporan. Membuat Google Form dan kolom data standar lokasi. Nah, kan berarti ini kegiatan yang Ibu mau itu misalnya gini. Anda mau misalnya membuat salah satu digitalisasi laporan itu kegiatannya toh. Iya. Nah, tahapannya apa? Melakukan persiapan, ya kan? Bla 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 bla. Sampai dengan digitalisasi laporan itu ada. Kan itu. Nah, jadi tersedianya outputnya itu tersedianya laporan yang berbasis digital. Oh iya, Be. Atau Iya. kemudian misalnya SOP ringkasan. Yang mana kamu masuk si SOP ringkasan di situ? Nah, Oh misalnya iya, Bu. membuatkan
alur 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 SOP ringkasan atau membuat alur pendampingan alur Pengisian mungkin, pengisian. membuat alur pengisian Heeh. pemanfaatan aplikasi apa sistem yang kau buat Ya, itu tahapannya apa gitu kan. ya. Kemudian melakukan pelatihan peningkatan sumber pelatihan apa Pak? Pelatihan apa itu tahapan apa yang harus dilakukan harus terukur Cinta. Ini sudah ada, cuman masih tidak bisa diukur karena masih masih apa ya tahapan-tahapannya belum jelas. Oh ya, Bu. Makanya saya tanya apa bedanya yang di atas dengan yang di bawah? Itu sangat Iya, Bu. beda, sangat beda. Karena kalau yang di bawah itu sudah kelihatan kegiatannya, tapi belum ada tahapannya. Kalau yang di atas ada tahapannya, tapi tidak saya lihat kegiatannya. Olehnya itu simpulkan dong, kan gitu. Oh ya, baik, Bu. Gimana Cinta? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Itu saja, Bu. Iya, nanti pertemuan berikutnya kalau isunya saya tidak korek, tapi di tahapan kegiatannya saya korek. Baik, Bu. Oke. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih, Cindy. Halo. Lanjut Hmm. ke Salam. Yes, sayang. Hana. Hari ini masuk jam 4 toh. Jam 2.15. Jam 2.15 itu masuk Sandi agenda 3. Tapi tiga karena sudah pertemuan tapi saya sudah ambil tadi di jam 7.30 toh karena kita tadi mengajar toh. Oh berarti sudah masuk Sandi toh? Sudah masuk Sandi kita tadi ya? Oh Morowali. Oh berarti Sandi sebentar masuk baru pembimbingan jam 5 di Sandi juga. Habis itu agenda 3. Iya, pembimbingan dengan 5 JP semuanya. Oke, iya, kasih deh, iya. Di rumah masih mengajar masih baru Donggala. Ini ada pembimbingan tambahan sedikit untuk si Parigi. Oke, habis ini baru ke kantor. Kita di mana ini? Di mana Ki? Masya Allah. Iya, habis ini baru saya ke kantor. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Oke, lanjut, Di. Izin Bu. Sudah? Ya. Belum optimalnya. Ini siapa ini yang muncul? Saya Bu Hana. Hana ya? Ya. Oke, silakan Bu Hana. Ya. Ini sebelumnya Ibu saya mendapatkan 4 isu. Yang pertama belum optimalnya kedisiplinan dalam memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja. Isu yang kedua saran dan prasarana yang kurang memadai. Dan isu yang ketiga itu belum optimalnya pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara manual. Dan yang keempat kurangnya inisiatif dan inovasi. Izin Ibu, sebelumnya dari hasil analisis saya yang pertama, saya memperoleh isu prioritas yang ini bagian ini Bu. Belum optimalnya kedisiplinan, tetapi dari yang turun di USG itu yang peringkat saja yang tidak memenuhi syarat tidak usah turunkan di USG sayang. Oh, ya. Iya Bu, dari hasil diskusi kemarin dengan Ibu Isna, katanya kalau isu ini terlalu umum. Makanya saya analisis kembali dan diperoleh prioritas isunya yang bagian ini Bu. Belum optimalnya pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara manual di seksi pemerintahan. Cocok Mi, itu betul. Tetapi yang tidak memenuhi persyaratan di APKL tidak usah kita turunkan di USG lagi karena sudah gagal di situ. Tidak usah kita berarti tinggal 2 yang turun di USG. Ya. Oke? Hana? Ya Bu. Oke, nanti diperbaiki. Kemudian pada diagram Fishbone terdapat 4 faktor. Yang pertama manusia, itu rendahnya kesadaran dalam menganggap pengarsipan bukan prioritas utama. Kemudian dari faktor manajemen, tidak ada perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan arsip yang lebih efisien. Kemudian metode,
pengarsipan memakan waktu lama dan berisiko tercecer. Kemudian Oke. dari lingkungan kerja cenderung konservatif dan pegawai merasa nyaman dengan metode manual. Oke. Kemudian solusi dan ide gagasan dari faktor manusia yaitu sosialisasi kepada semua pegawai bahwa pengarsipan bukan sekedar dokumen lama, tetapi aset penting untuk akuntabilitas dan layanan publik. Kemudian dari faktor manajemen, solusinya yaitu menggunakan sistem pengelolaan arsip digital atau e-arsip melalui Google Drive. Kemudian dari faktor metode, solusinya yaitu penerapan pengarsipan yang lebih ringkas dan menerapkan sistem pengkodean yang konsisten. Kemudian dari faktor lingkungan, solusinya yaitu edukasi bahwa dengan digital atau pengarsipan digital tidak perlu mencari dokumen lama di lemari arsip dan tinggal klik. Selanjutnya, tahapan kegiatan pada yang pertama yaitu konsultasi dengan camat, kedua sosialisasi tentang pentingnya pengarsipan, yang ketiga pengelolaan arsip digital atau e-arsip melalui Google Drive, yang keempat menyusun kembali pengarsipan dan menerapkan sistem pengkodean, yang kelima yaitu edukasi tentang pengarsipan secara digital. Dari hasil analisis isu yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip yang masih dilakukan secara manual, saya mengangkat judul yaitu optimalisasi pengelolaan arsip melalui media digital yaitu Google Drive pada seksi pemerintahan di kantor camat Parigi Barat. Mungkin sekian, Ibu. Oke. Coba rendahnya kesadaran sosialisasi tentang pentingnya sosialisasi tentang penting siapa? Ya, Ibu Hana mau sosialisasi dengan siapa? Bu Hana Ya, Bu. mau sosialisasi dengan siapa? Ke pegawai. Ke pegawainya, Ibu, kayak edukasi begitu saja. Ya, kalau edukasi iya, tadi sosialisasi jangan. Coba mana yang kamu kasih lihat saya tadi mana? Oke. Ini jangan sosialisasi, edukasi, melakukan edukasi tentang pentingnya pengarsipan. Bu Hana dengar suara saya? Iya, Bu. Nanti dirubah ini ya. Baik, Bu. Oke, pengelolaan arsip digital melalui Google Drive. Oke, mengumpulkan, kemudian apa ini? Menyusun kembali kearsipan dan menerapkan sistem perkodean. Menyusun apa ini maksudnya? Ya, klasifikasi arsip. Eh, Surat masuk, surat keluar. Oke, berarti ini kan surat arsip surat keluar ini kan nanti masuk di sini di poin ketiga kan? Iya, Bu. Berarti kegiatannya itu pengarsipan di sini menyusun ke mengidentifikasi sebenarnya bukan menyusun kembali ke pengarsipan dan menerapkan sistem perkodean. Jadi di sini membu me, apa namanya pengarsipan berbasis perkodean atau apa maksudnya? QR code kah? Di kode, apa maksudnya, Kode Ibu? apa? Pengkodean apa ini? Kayak misalnya ada surat yang dari bagian pemerintahan, ada bagian keuangan. Hmm? Tapi itu masuk di mana? Di apa namanya? Nanti hasilnya ini masuk di poin ketiga kan? Iya, Nah, berarti bukan menyusun kembali pengarsipan karena kalau menyusun kembali barang yang sudah ada disusun kembali. Kan begitu? ya. Atau ini barang apa surat yang sudah lama yang sudah bertumpuk itu yang diperbaiki atau bagaimana Bu Hana?
Atau surat yang baru masuk? Yang surat yang sudah lama, Ibu. Oh, ya, 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 ya. Oke. Bukan menyusun, menata penataan pengarsipan dan penataan pengarsipan di situ, bukan menyusun kembali. Penataan pengarsipan sistem perkodean, ya kan? Tidak usah yang kalimat ya, menyusun kembali pengarsipan dan menerangkan sistem perkodean, tidak usah. Baik. Penataan pengarsipan dengan sistem perkodean. Itu kegiatannya, tahapannya nanti terserah dirimu kan. Ya. Edukasi tentang pengarsipan secara digital. Harusnya ini edukasi tentang pengarsipan itu sebelum masuk di mana ya? Edukasi Berarti ini, Bu, ada 2 kegiatan edukasinya. nggak apa-apa. Edukasi tentang pengarsipan yang di atas apa? Mana edukasinya lagi? Yang ini tadi Sosialisasi tentang pentingnya. tentang pentingnya, yang di bawah tentang digital pengarsipan. Rendahnya kesadaran. Ya, pengarsipan digital. Sebenarnya edukasi tentang pentingnya pengarsipan sebenarnya sudah masuk di sini sebenarnya, Dek. Itu masuk di tahapan. Masuk di poin kedua saja dia, 1 kali edukasi saja. Oh iya, baik. Ya kan? Jadi bukan sosialisasi tentang pentingnya pengarsipan, sosialisasi Edukasi tadi. pemanfaatan arsip digital. Edukasi. Toh? Ya, ya. Jadi sosialisasi pengarsipan digital. Jadi yang pertama nanti kita harus lakukan konsultasi dengan camat. Bukan sosialisasi situ, Dinda. Edukasi tentang melakukan edukasi kepada pegawai pentingnya pengarsipan digital. Itu kegiatannya, kan? Jadi setelah kita konsul, kita mulai edukasi. Kemudian kita masuk ke di sini pembuatan akun digital, kan gitu. Pengelolaan, pembuatan, bukan pengelolaan. Kalau pengelolaan itu sudah terjadi, Tan. Ya. Ngumpul sama 2. Jadi sudah ada akunnya, Kak Ibu Hana? Baru saya mau buat, Ibu. Berarti dia harus berdiri sendiri, Dinda. Ya. Pembuatan akun pembuatan enter di sini di ujung sini, di ujung poin 2 2, di ujungnya di luar kolom. Enter kursornya di luar kolom. Ya, enter di situ. Ini di PDF, Ibu. Oh, itu Ci kalau di PDF. Nanti kau tambahkan di situ. Pembuatan akun Google, pembuatan akun arsip digital, toh? Ya. Nanti itu tambahannya setelah kita buat akunnya, tahapannya membuat ini masuk ke pengelolaan arsipnya. Jadi mengumpulkan data, melakukan scanning, bla bla bla. Kemudian dari ini kita apa namanya? Mengumpulkan pengarsipan dan menerapkan sistem perkodean. Oke. Berarti ini kegiatan 4 sebenarnya masuk ke setelah itu, setelah konsultasi dulu. Jadi kegiatan 4 ini naik jadi kegiatan 2. Kegiatan 2 ini turun jadi 3. 3 ini jadi 4. Baik, Bu. Bu Hana? Ya, iya, Bu. Ya. Oke. Bisa toh? Ya, Bu. Sudah, diperbaiki saja itu. Berarti nanti kegiatannya, Ibu, yang pertama kan konsultasi, Oke. kedua penataan arsip, ketiga edukasi, 4 pembuatan akun, kelima pengelolaan digital. Apa? Iya. Apa?
Yang terakhir berarti ini, Bu. Apa pengelolaan Pengelolaan, anggaran. iya. Terakhir itu pengelolaan karena memang kan digitalisasi. Oke? Ya, baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Hana. Yang terakhir sudah Bu, Ibu Putu. Kepada Ibu Putu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Izin share screen, Ibu. Oke, silakan Bu Putu. Di sini saya mengambil isu ada 3. Yang pertama, masyarakat sering tidak mengetahui alur pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, kurangnya informasi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan yang didapatkan masyarakat. Yang ketiga, belum adanya media informasi yang jelas di ruang pelayanan kantor camat Balinggi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian saya mengidentifikasi ketiga isu menggunakan identifikasi APKL. Dari hasil identifikasi APKL ini, ketiga isu ini memenuhi syarat, Ibu. Kemudian saya tapis kembali menggunakan identifikasi USG. Di identifikasi USG ini saya mendapatkan satu isu utama, yaitu belum adanya media informasi yang jelas di ruang pelayanan kantor camat Balinggi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian analisis penyebab core isu, saya menggunakan metode diagram fishbone. Di kepala ikannya belum adanya media informasi yang jelas di ruang pelayanan kantor camat Balinggi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Dari faktor alat, yang pertama tidak tersedianya media informasi yang jelas berupa banner informasi alur pelayanan. Yang kedua, dari faktor manajemen, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang datang ke kantor tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, dari faktor prosedur, alur pelayanan yang disampaikan secara lisan tanpa ada informasi tertulis yang tersedia. Kemudian, dari faktor teknologi, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide. Dari faktor alat penyebab, tidak tersedia media informasi yang jelas berupa banner informasi alur pelayanan. Solusi yang ditawarkan membuat banner informasi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Yang kedua, dari faktor manajemen, penyebabnya kurang sosialisasi kepada masyarakat yang datang ke kantor tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian, solusi yang ditawarkan melakukan sosialisasi singkat kepada masyarakat yang datang ke kantor. Dari faktor ketiga, yaitu prosedur. Penyebabnya alur pelayanan yang disampaikan secara lisan tanpa ada informasi tertulis yang tersedia. Solusi yang ditawarkan memasang banner di ruang pelayanan kantor camat Balinggi. Kemudian dari faktor keempat, teknologi. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Solusi yang ditawarkan membuat akun media sosial resmi kantor camat Balinggi untuk menyebarkan informasi. Kemudian dari gagasan pemecahan isu ini, saya tapis kembali untuk menemukan pemecahan isu yang paling efektif, Ibu. Saya menggunakan tapisan MC Namara. Setelah melakukan tapisan ini, saya mendapatkan pemecahan isu yang paling utama, yaitu membuat banner informasi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Setelah itu, kegiatan dan tahapan penyelesaian isu aktualnya, yaitu belum adanya media informasi yang jelas di ruang pelayanan kantor camat Balinggi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Rencana kegiatannya, koordinasi dengan atasan, tahapan kegiatannya, membuat jadwal pertemuan dengan atasan, menyiapkan draft banner informasi awal, yang ketiga diskusi dan konsultasi. Rencana yang ketiga, mendesain banner informasi. Tahapannya menyusun dengan kalimat singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, menambahkan ikon atau simbol untuk memperjelas tiap langkah. Yang ketiga, menentukan ukuran dan format banner.
Rencana yang ketiga, mencetak banner informasi. Tahapan kegiatannya memastikan desain banner sudah final dan disetujui oleh atasan. Yang kedua, menentukan tempat percetakan yang terpercaya. Yang ketiga, menyerahkan file desain ke percetakan. Rencana yang keempat, memasang banner informasi di ruang pelayanan kantor Camat Balinggi. Tahapan kegiatannya menentukan titik-titik strategis di ruang pelayanan yang mudah terlihat oleh masyarakat. Yang kedua, sosialisasi singkat kepada masyarakat yang datang ke kantor. Yang ketiga, menjawab pertanyaan masyarakat bila ada hal yang belum jelas. Itu Ibu Oke, penjelasannya. baik, Bu Koreksi. Putu. Bu Putu, Ya Ibu, coba saya lihat apa namanya, yang mana core isunya? Core core isu. is. Ini Bu, Belum adanya media informasi yang yang jelas. apa itu? Belum adanya media informasi yang jelas di ruang pelayanan kantor Camat Balinggi tentang alur pelayanan administrasi kependudukan. Itu coba terlalu ribet itu. Belum adanya media itu adalah bahan apa? Itu adalah penyebab, ya kan? Coba satu bulan ibu hanya membuat banner. Coba perhatikan. Kenapa? Karena sudah kecil ibu pakai MC Namara lagi, kan? Jadi kalau saya belum optimalnya layanan informasi tentang pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Balinggi, kan begitu? Itu isunya kan, tugasnya ibu di mana? Di pemerintahan. Iya, seksi pemerintahan Bu. Ke pemerintahan kan? Iya, Salah satunya urusan kependudukan, ya iya. kan? Jadi di situ judulnya apa, isunya belum optimalnya layanan informasi, ya kan? Belum optimalnya layanan informasi, belum optimalnya layanan informasi, apa namanya? Informasi Alur, apa namanya? alur pelayanan. Alur, belum optimalnya layanan informasi alur administrasi layanan, belum optimalnya informasi layanan, belum optimalnya informasi layanan, pelayanan administrasi kependudukan, belum optimalnya belum optimalnya informasi pelayanan administrasi kependudukan. Belum optimalnya informasi alur pelayanan. Oke. Belum optimalnya informasi alur pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Balinggi. Ya kan? Ya Bu. Itu isunya. Kemudian Ibu tidak usah pakai MC Namara lagi, coba tidak tersedianya informasi. Kemudian pelayanan, sampaikan cara lisan, kurangnya manfaat teknologi informasi, kurangnya baru ini Ibu MC Namara lagi, jadi semakin kecil. Makanya coba 1 bulan, coba lihat tahapan kegiatannya Ibu di apa namanya? Kacamata aku sakit sekali. Di tahapan kegiatannya Bu. Di apa coba? Karena Anda pakai MC Namara. Coba lihat kegiatannya Ibu. Kegiatan. Kegiatan. Ah, Coba belum adanya media informasi, koordinasi dengan atasan itu bukan 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 jawabannya itu. Masa belum adanya informasi rencana kegiatannya koordinasi dengan atasan? Kalau belum adanya media informasi berarti apa? Menyiapkan media informasi, ya kan? Coba. Kemudian coba di bawahnya lagi. Coba terus. Makanya harusnya ini tidak usah Komiu pakai BMC Namara. Coba MC Namara dihapus saja, MC Namara itu bikin soe saja. Kan? Coba itu membuat banner informasi. Kemudian Anda 1 bulan hanya mau membuat banner. Kalau saya hapus MC Namara ini, ambil semua yang dari atas itu jadikan kegiatan. Coba ke atas dulu. Ini. Ya kan? Membuat banner, solusi yang ditawarkan. Coba. Next ke bawah. Melakukan sosialisasi. Memasang banner di ruang pelayanan.
Membuat media sosial. Ini kegiatanmu 4 sudah jelas. Tidak usah kau MC Namara Oh, lagi. Kecuali kalau siap. MC Namara itu, kalau membuat inovasi besar, sulit untuk diselesaikan, baru diukur efisien, efektif, murah, mudah. Itu urusan itu. Tapi kalau banner, tidak usah. Hapus saja MC Namaranya, ambil itu, buatkan kegiatan. Titik. Siap, Ibu. Tidak marah saya ini, tapi orang Bugis. Berarti di tahapannya ini diganti dari Ubah, yang gagasan diganti ide itu, semua. Bu. Masa 1 bulan biar cuman orang Bugis, orang bilang, orang Palu bilang biar bak kentut kamu tulis di situ. Tidak betul, kan? Siap, Nah, Ibu. jadi semua itu yang 4 kegiatan tadi itu yang ada di apa namanya dalam Gagasan handphone ide. itu, ambil semua itu. Siap. Jadikan Buat kegiatan ini. semua saja itu. Toh? Iya, Bu. Masa banner 1 bulan dia bekerja kita mau hantam ngeneh. Silakan putus, stop share. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, apalagi Baik, terima kasih Agil. teman-teman yang sudah melakukan pemaparan tugasnya. Saya kembalikan ke Ibu Agustina. Ih, sudah selesai ya? Selesai, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung seminar saja besok. Oke, baik. Baik, adik-adik, terima Bu, kasih izin. semuanya. Ya, alhamdulillah. Apa namanya? Ibu sudah lega lah ya. Artinya anak asuh saya, anak bimbingan saya itu paling tidak sudah ada dalam bayangan saya bahwa ini yang harus dilakukan seperti ini. Jadi, silakan melanjutkan, memperbaiki. Ada beberapa tadi yang saya perbaiki, mulai menyusun. Kalau tidak salah sudah ada rancangan yang saya kirim sama Pak Firdaus ya. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau jadinya saya kasih nanti juga, tapi susun saja dulu itu supaya nanti tinggal memindahkan kalau sudah dengan apa namanya sudah ada formatnya. Oke. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pertemuan di hari berikutnya, di hari apa itu? Kayaknya masih ada pembimbingan selanjutnya kan, baru seminar. Kita seminar di tanggal 22 September. Ya, 22 September masih ada pembimbingan 2 kali. Tapi tidak 2 kali. Kalau Ibu ada waktu, saya tetap memberikan apa, meluangkan waktu untuk kalian, teman-teman ya. Tapi Ibu buat saja dulu, ya buat saja dulu apa yang Ibu sarankan tadi. Nanti kita manfaatkan grup untuk komunikasi. Kalau tidak ada jeda waktu, saya minta sama Ibu Vinda untuk memfasilitasi kita ya memandu kegiatan aktivitas kita supaya biar saya pikir kalau 2 kali pertemuan dengan orang 12 tidak cukup ya. Tapi kita coba saja bikin saja dulu, nanti kalau semuanya sudah bikin kan tidak perlu lama lagi saya koreksi. Nah, dengan modal yang sudah saya koreksi ini, tinggal nantinya kita lihat pertemuan berikutnya siapa yang sudah fix, siapa yang belum, nanti kita tinggal mengarahkan saja. Saya pikir itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Sukses selalu adik-adikku, anak-anakku. Semoga apa namanya bisa menyusun dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam salam sama Waalaikumsalam. Makasih, teman-teman Bu. yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, makasih. Kita izin live ya.